orang-orang yang Kau pilih Bapa untuk hari ini, khusus pujian penyembahan yang ingin kami sampaikan. Bapa, kami tahu Bapa hari ini Bapa, Kau periksa setiap hati kami. Kami punya kerinduan yang sungguh luar biasa untuk memuji Engkau. Bulan ini adalah bulan penuh pujian penyembahan akan Engkau, karena itulah yang sungguh menyenangkan hatimu Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia menemani kami dalam apapun keadaan kami. Kami hanya rindu Bapa untuk mengucap syukur. Ucapan syukur kami tak lain dan tak bukan hanyalah hati kami yang penuh pujian penyembahan akan Engkau Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau hadir tempat ini Bapa. Engkau tersenyum ketika melihat kami berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk bernyanyi buat Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Kami ingin menceritakan semua kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk bersaksi dan bangsa ke bangsa, dari kota ke kota kami akan bersaksi bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa-dosa umat manusia Bapa. Dan kami rindu untuk menceritakannya perbuatan-Mu yang sungguh amat ajaib Bapa. Kami percaya Bapa, saat ini Tuhan, hadirlah Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap hati anak-Mu yang di tempat ini, Kau tahu apa yang ada di dalamnya. Dan kami tahu Bapa, Engkau Allah, Engkau Allah yang sungguh mengerti Tuhan keadaan kami saat ini, apapun permasalahan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami rindu Tuhan. Kami memanggil teman-teman kami yang saat ini belum datang di tempat ini Bapa. Kami rindu Bapa, kami bersekutu, kami unity berada di tempat ini Tuhan. Semakin banyak orang datang Bapa, semakin itu menyenangkan hatimu. Tetapi Bapa, kami juga percaya yang terpenting adalah ketika hati kami sungguh-sungguh datang kepada-Mu Bapa. Dan kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami di tempat ini Bapa. Dan jangan ada satupun di antara kami Tuhan yang mencuri kemuliaan-Mu di tempat ini. Biarkanlah apapun yang saat ini, hari ini, dan sebentar lagi yang akan kami nyanyikan pujian penyembahan ini Bapa, biarkanlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu saja yang besar Tuhan. Dan kami semakin kecil, Engkau semakin besar Tuhan. Karena Engkau adalah maha besar. Mari kita katakan, kita mau ceritakan kemuliaan-Nya. Kita mau bersaksi ke bangsa-bangsa. Biar musik. Perbuatannya yang sungguh ajaib.
semua, terima kasih sudah datang. Oke, hari ini juga kita akan bernyanyi khusus. Tema untuk ini adalah Lion of Judah, singa dari Yehuda. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan kita, tunas Daud itu sendiri. Dan kita percaya Yesus yang sudah mati di kayu salib tidak akan mati sia-sia buat kita. Segala apapun sakit penyakit, dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita harus lebih semangat lagi. Lion of Judah, Lion of Judah, singa dari Yehuda yang mengaum-ngaum. Apapun permasalahan kita, ketika singa dari Yehuda itu turun tangan, semua akan terselesaikan. Amin. Oke, musik. There's a sound breaking out, like the sound of many waters, and it's breaking through the darkness. It's a lion in our midst. There's a roar breaking out, filled with glory, filled with power. Can you hear it getting louder? It's a lion in our midst. Luar biasa ya hari ini ya. Kita ngerasain hari ini full worship karena Ibu Sylvia dapat pesan dari Tuhan. Tuhan rindu sekali ya, Sil, untuk bulan Juli ini kita dari gereja ke gereja semua kita full kebanyakan full worship, dan kita tahu ketika Tuhan menginginkan kita full worship, Tuhan itu rindu setiap hari, bukan hanya di gereja, tapi Tuhan rindu setiap harinya kita bangun mesbah. Tuhan rindu setiap
setiap harinya kita datang di private room kita, di ruangan pribadi kita. Tuhan rindu kita datang kepada Dia dengan pujian penyembahan. Apapun saat itu hati kita, baik kita remuk, kita sukacita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Yang terpenting hati kita dengan tulus datang kepada Dia. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Tuhan adalah penolong kita di saat kita mengalami kesesakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalah kita saat ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita katakan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Lebih lagi kita katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Kau menolong kami Tuhan. Menolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan sekali lagi. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarkan musik mengiring-iringan Bapa. Kami rindu terus bersuka Bapa memuji Engkau Tuhan. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang memampukan memberikan kami damai sejahtera seperti Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Kami mau memuji namamu terus dan terus lagi. Kami ingin bersaksi dari negara ke negara, dari pulau ke pulau bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami.
bersuka, ketika kami memuji Engkau Tuhan, itulah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Buat kami jatuh cinta kepada-Mu Tuhan. Buat kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Buat kami 100% mempercayakan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarkan musik berhenti. Mari kita katakan kepada Tuhan dengan lembut. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia Tuhan, Engkau pegang setiap tangan kami ya Tuhan. Kiranya kami terus berjalan di dalam tuntunan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Amin. Kami mau Tuhan terus mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kekuatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
Amin. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kembali ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Biar Engkau senantiasa memegang hidup kami Tuhan. Amin. Karena dari semula Engkau telah menetapkan segala sesuatu yang baik ada. Amin Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan sudah pindahkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, biarkanlah saat ini Bapak kami masuk dalam penyembahan kepadamu Bapa. Semua baik adanya Tuhan. Apapun yang kami sudah lewati, apapun yang sudah membuat kami mencucurkan air mata, pada akhirnya kami mengerti semua itu baik untuk kami Tuhan. Dan kami saat ini Bapa ingin memuliakan Engkau, ingin meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mau Engkau Bapa, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Dimuliakan, angkat tanganmu. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja
Musik dengan lembut. Haleluya, shalala shalalo, yang bisa berbahasa roh. Shalala shalalo, shalala shalalo. Oh
Kami nyatakan dan kami rasakan Tuhan hadirat-Mu nyata saat ini tengah-tengah kami Tuhan. Kami senang Tuhan dan kami terharu Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang paling dekat Tuhan dengan kami saat kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan Tuhan. Di bulan ini adalah bulan penyembahan Tuhan. Bulan Juli ini Tuhan, Engkau secara spesifik Engkau bilang, angkat pujian-Mu, angkat pernyataan kasih-Mu kepadaku. Karena tidak ada satupun yang kita bisa kembalikan kepada Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa kembalikan kepada Tuhan kecuali kita masuk dalam keinginan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kembali hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan ingin kita terus bersekutu dengan Dia. Kita memuji dan menyembah Dia di dalam hidup kita. Yang kita tahu kita adalah bait Allah, Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kita dan kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Bukan ucapan bibir, bukan perkataan, bukan apa yang keluar dari nada Tuhan, tetapi itulah ungkapan hati kami Tuhan. Hati kami terhadap Engkau Tuhan. Terlepas dari bagaimana cara kami menyanyikannya, terlepas bagaimana cara kami mengungkapkannya Tuhan, tetapi biar hati kami Tuhan, Engkau lihat Tuhan, hati kami yang ingin mengangkat penyembahan ke hadapan-Mu Tuhan, yang ingin mengangkat pujian dan penyembahan yang wangi di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau disenangkan oleh karenanya Tuhan, sehingga Engkau mencium penyembahan kami dan korban persembahan kami harum di hadapan-Mu Tuhan, dan sehingga itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena tidak ada satu pun Tuhan yang kami bisa kembalikan Tuhan daripada semua kebatasan kami sebagai manusia Tuhan. Semua yang manusia bisa berikan pada Engkau, Engkau bisa bikin sendiri Tuhan. Engkau hanya menginginkan kami dekat dengan Engkau. Engkau hanya menginginkan kami merespon Tuhan kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, supaya kami tetap bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan, mendapatkan kembali Tuhan jati diri kami sesungguhnya, mendapatkan kembali Tuhan keintiman yang telah hilang oleh karena dosa, mendapatkan kembali Tuhan hubungan yang telah dirusak Tuhan oleh karena dosa itu kembali pada kami Tuhan, sehingga kami memiliki hubungan yang baik terhadap Bapa di surga, sehingga kami memiliki pengertian yang benar akan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Dan biar kami tahu Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan, benar-benar Tuhan kami benar-benar tetap Engkau terus proses dan Engkau bentuk kami Tuhan menjadi sempurna, gambaran Engkau sempurna Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ubah dan kembalikan kami Tuhan pada gambar yang sempurna itu Tuhan, sehingga kami adalah the best version, kami adalah versi terbaik kami Tuhan di dalam pandangan-Mu Tuhan, itu jadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau sangat manis hari ini, Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Dan sebelum kami akan muji Engkau lagi Tuhan, saya mau Engkau meletakkan beberapa hal Tuhan untuk hamba-Mu sampaikan Tuhan, dan biar semua penghalang pada telinga, mata, dan pikiran dan hati Tuhan Kau koyakkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan sehingga pesan-pesan dan pesan dan juga sesuatu yang dari Tuhan dapat diterima sebagaimana itu harus diterima di dalam Roh-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan di dalam pengagungan dan kagum, mendecak kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Shikera pakaira hora pakara shikera pakaira. Nah, shalom semuanya. Hari ini kita full pujian, jadi saya nggak terlalu banyak untuk berkata-kata maupun firman, tetapi hari ini Tuhan cuma minta saya sampaikan satu firman saja. Di Galatia 5 ayat 16, mari kita buka sama-sama. Yang ketemu katakan amin. Amin. Udah ketemu? Galatia 5 ayat 16. Sudah dapat? Amin. Oke. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 16. Mulai dari perikop. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, sedikit di 18, akan tetapi, jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi sebenarnya saya nggak mau lanjutin di bawahnya, tapi saya mau bicara tentang jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka apa yang Tuhan mau sampaikan apa?
kita kan masing-masing ada background masing-masing ya. Kita ada masa lalu kita masing-masing. Terutama mungkin ada yang dari agama sebelumnya masuk ke dalam pengenalan Tuhan, maupun yang sudah, misalnya seperti saya, udah Yesus, saya nggak kenal Tuhan yang lain kecuali Yesus. Tidak ada pilihan. Dari kandungan sudah Yesus. Sudah terpilih dan dipilih. Amin. Jadi sesuatu yang saya nggak kenal Tuhan yang lain, tetapi saya tahu saya punya Tuhan namanya Tuhan Yesus, tapi saya belum kenal. Nah, titik balik saya adalah lahir baru, yaitu mengenal Tuhan secara utuh. Siapa Tuhan di dalam hidup kita, dan keputusan saya sendiri untuk Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Di situ itu adalah titik baliknya. Dan saat Roh itu menuntun saya, dulu kan saya kan ya ugal-ugalan lah segala macam. Saya nakal, tapi nggak nakal-nakal amat. Nakalnya nakal nanggung. Jadi, tapi tetap nakal. Jadi nakal nanggung. Jadi kalau yang pegang yang bermasalah dengan hukum tidak ada. Cuman secara manusia saya termasuk kategorinya nakal. Jadi apa yang terjadi adalah saya berkubang-kubang dengan kedagingan, berkubang-kubang dengan apa yang dunia bilang bagus, hebat, keren, dan semua hal itu adalah keinginan daging. Nah, saat benar-benar kita masuk dalam mengenalkan Tuhan, saat kita mengizinkan Tuhan masuk dan memimpin kita di dalam apa yang kita inginkan, yang terkatakan di Galatia ini itu benar. Karena yang tadinya kita sukanya, saya tuh dulu pecinta anime, jadi saya bisa ronde maraton 3 hari 3 malam nonton anime. Nah, bisa Tuhan balik kalau misalnya orang yang sudah terbiasa dengan dunia, ngurusin gereja itu membosankan. Makanya kalau misalnya lihat-lihat anak muda yang tidak lahir baru maupun tidak benar-benar terbuka untuk Tuhan, di gereja pasti ngantuk. Di gereja pasti apa sih? Ini pendeta ngomong apa sih? Ini udah gue denger dari kapan-kapan gitu loh. Datang cuman, kalau gue nggak datang nanti digaplok mama, udah kayak gitu aja lah bawaannya gitu loh. Tetapi kalau misalnya hati sudah terbuka untuk Tuhan dan membiarkan, jadi sama Tuhan itu tidak ada kesurupan roh ya, sekali lagi saya tekankan. Jikalau kamu memberi dirimu, artinya apa? Kita harus menyerahkan dulu. Memberi dirimu dipimpin oleh roh. Artinya apa? Untuk membiarkan dipimpin. Jadi kenapa firman-nya tidak memimpin, tapi dipimpin? Dipimpin artinya kalau kita tidak setuju, roh nggak akan paksa. Roh Tuhan tidak akan paksa. Tapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin, artinya apa? Saat kamu memutuskan roh Tuhan yang kudus adalah pemimpinmu, adalah kepalamu, maka apa yang dia ngomong kamu harus ikut. Kamu memilih untuk tunduk. Jadi itu adalah yang namanya kita bilang free will. Jadi dosa, lucunya kayak gini. Kalau dosa nggak perlu persetujuan kita. Dosa aja terus. Apalagi saya di bulan Juli ini lagi banyak serangan, terutama masalah kedagingan. Seolah-olah saya mau ditarik kembali untuk kembali pada manusia lama saya. Dan itu posisinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya ngalamin. Dia bilang gini, Tuhan tidak mencobai siapapun, tapi kamu dicobai dengan keinginanmu sendiri. Dan keinginan itu akan menyeret kamu. Artinya apa? Sekali kamu, iya enak juga, teringatlah masa lalu, yang itu kerjainnya enak. Udah serempet, tambah lama tambah panjang. Tapi kalau mau ikut Tuhan, harus dengan sadar, dengan ingin, dengan mau, karena cinta kepada Tuhan, maka kita semakin mendekat sama Tuhan. Nah, disitulah kita di tengah-tengah kelemahan kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan. Tetapi tidak ada ceritanya Tuhan itu akan menyeret, mensurupi seseorang sehingga dia benar-benar di dalam Tuhan. Jadi tetap, makanya Tuhan bilang, aku mengetuk di depan pintu, siapa yang mau masuk bersama aku akan makan sama-sama dengan dia, dan dia makan sama-sama dengan aku. Jadi semua adalah keputusan. Bahwa kita mau membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Tuhan yang diberikan lewat firman dan diberikan oleh apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi kita ingat ya, waktu itu ada ngambil nama-nama Tuhan, listnya ada ya, saya pasti Pak Yosef. Jadi ini puji Tuhan, ini saya belum bagikan di bulan ini karena ini saya lagi konsolidasi semua desain. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini saya akan bagikan bulan depan. Jadi semua yang ngambil nama Tuhan itu nanti saya akan bagikan sesuai dengan desain yang ada. Nah ini contohnya Jehovah Sali ya. Jehovah Sali waktu itu siapa ya? Si Yehezkiel kalau nggak salah. Nih Jehovah Sali. Tapi aku bagiinnya bulan depan. Soalnya ini masih rekap desain. Jadi ini Jadi ini ada desain-desainnya beda-beda dari tim kita di Makassar. Nah, jadi desain-desain seperti ini nanti akan ditaruh pelindungnya seperti ini. Ini hologram. Nah, jadi ini jangan dipikir cuma nama Tuhan ambil-ambil aja ya. Ini ada pengurapan. Kenapa? Kesaksian sedikit nih.
terakhir kali kan yang ngambil duluan sebelum saya bagiin ke gereja-gereja itu kan tim inti dulu. Jadi seperti Cilina itu anaknya ada ngambil umur berapa Ci yang ketiga yang dapat Jehovah Deot 12 tahun. 12 tahun. Nah, jadi anaknya yang ketiga memang nggak ikut turun ke kita Kerawang, tapi kita ada doain di Jakarta. Jadi pas lagi ngambil, saya bilang, oke, pilih nama Tuhannya yang mana yang kamu mau ambil. Tuhan suruh pilih 2. Nah, salah satu yang diambil adalah Tuhan sumber pengetahuan, El Daud. Nah, jadi saat udah ambil, sebelumnya ada kesulitan di bagian pendidikan ya. Pendidikan, jadi udah dicoba les gitu ya. Dicoba, itu agak sulit untuk nangkepnya gitu loh. Kayaknya agak susah untuk menangkap apa yang dikasih dari sekolah. Waktu itu sebelum rankingnya 31 dari 35 murid. Nah, 31 dari 35 menit. 4 ya? 4 dari belakang ya? 4 dari belakang. Nah, jadi pas dapat nama Tuhan itu, satu sesi berikutnya ya. Sempat ke 17 dulu. Nah, jadi 17 dari itu, apa yang Tuhan telah berikan, Tuhan tambahkan pengurapannya. Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Artinya apa? Otaknya, bahasa normalnya tuh otaknya encer gitu ya. Jadi mudah nangkep gitu loh. Tuhan membantu. Sekarang sudah 10 besar. Itu di tengah-tengah bukan masalah nyawa, bukan masalah ini, tetapi masalah Tuhan masa depan gimana nih untuk sekolah, gimana supaya sekolah bisa ini. Tuhan ada sumber pengetahuan, Tuhan memberikan. Dan memberikan anak itu sebagai pengetahuan yang ditambah-tambahkan. Sehingga apa yang telah diterima di sekolah menjadi baik dan sekarang 10 besar. Itu pekerjaan Tuhan. Terus Cia, dia dapatnya Tuhan adalah Tuhan yang kemurahan Tuhan ya. Tuhan yang bermurah hati ya. Jadi dia dapat nama itu. Nah, sebelumnya memang orang-orang itu sebelumnya udah ada pengurapan di Cia. Tapi saat dia mendapatkan itu ditambahkan kembali. Jadi orang-orang tiba-tiba langsung kayak banyak sekali orang-orang bermurah hati sama Cia dan memberikan kepada dia. Nah, satu lagi karunia menikmati, karunia menerima kemurahan Tuhan lebih lagi. Tante Afong itu kan waktu itu Tante Afong kesaksiannya di gereja satu lagi. Jadi dia tuh sebelumnya orangnya penakut, apa-apa aku nggak bisa. Aduh jangan aku. Sekarang dia dapatnya nama Tuhannya apa? Jehovah apa? Gibor Mikama. Jehovah Gibor Mikama. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Nah, jadi ini satu keluarga banyak peperangan banget. Dan dulu yang tante ini kayak, aduh doa, kamu catetin dulu gimana aku cara doanya. Aku mesti doa apa ya, bingung. Kamu doain dulu deh gitu. Sekarang aku berani, aku tabrak gitu. Sekarang berarti gak usah doa keliling. Kalau saya tante Afong yang dulu nggak berani. Tapi sejak mulai Tuhan bukakan sambil lewatin proses pelepasan dan juga untuk Tuhan menambahkan roh keperkasaan di dalam dirinya yang lama, Tante Afong yang lama udah nggak bisa kebayang lagi dia yang seperti itu, seperti sekarang yang telah menerima lebih lagi roh Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Nah, itu adalah pengurapan. Nah, jadi nggak cuman itu, semua kan juga dapat ya nama Tuhan masing-masing dan semua mengalami. Nah, jadi semua yang kalian sudah terima nama Tuhannya, kalian benar-benar doakan dan gumulkan sehingga kalian bisa dapetin. Kenapa? Jadi kalau semua orang itu kan yang tadi dinyanyiin, tadi Susi, El Sincap Gili, Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah sukacitaku. Si Civena itu nama Tuhannya Allah yang berdaulat dalam hidupnya. Cilina dapatnya adalah Jehovah Shalom, Tuhan yang adalah sumber damai dalam hidupnya. Nah, itu setiap lagu itu adalah untuk terobosannya mereka. Nah, kalian juga pas lagi kalian berkumulkan, misalnya Pak Ayub dapatnya kan Tuhan di atas segala Tuhan yang hebat, lebih hebat, tertinggi daripada semuanya. Nah, itu kan tidak tertandingi. Itu adalah nama yang Pak Ayub dapat. Dan itu kan berturut-turut ditambahkan kembali bahwa Tuhan pernyataan kembali. Saat Pak Ayub melayani, ada Tuhan yang tidak tertandingi dengan semua hal. Makanya tadi lagu pertamanya kan apa? Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dialahnya dahsyat menghancurkan musuh. Pertamanya apa? Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa.
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Ini saya mau, meskipun ini dulu saya udah berangkat saksian, tapi kan saya udah cetak ya. Jadi ini adalah, ini boleh dioper untuk kasih lihat. Ini adalah pertama kali kita datang ke pelayanan sini. Pertama kali kita nginjak pelayanan sini, kalau nggak salah ya. Yang benar-benar pas lagi mulai ibadah. Nah, itu dioper kasih lihat. Nah, jadi saat itu kita turun, jalannya bukan kayak gini, jalannya masih tanah. Mungkin kalian lebih tahu lah, kita kan pendatang. Yang di sini lebih tahu. Di depan kan tanah. Nah, jadi waktu itu pas kita lagi datang, tuh hujan-hujan tuh. Udah komplain. Aduh, ini kita jadi nggak masuk ke dalam. Katanya kalau misalnya lagi hujan, motor aja nggak bisa masuk. Gimana kita mau lewat gitu kan? Iya, jadi kita doa-doa. Terus habis itu kita doa, Tuhan gimana kita bisa jalan atau enggak? Nah, pas kita masuk mobilnya, yang sekarang itu plang ya. Pas kita masuk di situ, tiba-tiba hujan berhenti. Hujan berhenti dari gelap, tiba-tiba mulai terang. Nah itu, kelihatan nggak seperti bahtera? Dan di bagian atasnya, itu fotonya nggak gitu jelas. Bagian atas itu pelangi. Ada pelangi. Ya, ada pelangi. Saksi hidup. Saksi hidup. Dan itu nggak sampai 3 menit ya. Nggak sampai 3 menit. Jadi itu cuma tuh, kita langsung lihat ke langit gitu kan ya, pas ngangkat-ngangkat. Dulu kita masih teng-teng-teng. Kita masih teng-teng-teng, masih nggak tenteng apa? Karena parkir Ini di depan ya. masih teng-teng ini, masih tenteng itu. Parkirnya di depan. Itu. Dan itu kita langsung lihat. Itu nggak sampai 2 menit. Ini adalah Tuhan kita yang tidak tertandingi. Tuhan yang punya kuasa atas langit. Tuhan yang punya kuasa atas bumi. Tuhan yang punya kuasa atas semua air, laut, darat, dan semua yang ada di bumi ini. Mau kasih tanda? Kita pernah dapat waktu itu Lion of Judah, tiba-tiba kita lagi nyetir, si Vivi lagi nyetir, terus tiba-tiba di depan kita ada truk. Truknya ada gambar singa pakai mahkota, singa Yehuda. Oh, nggak ada fotonya. Nggak bawa, ada fotonya nggak bawa. Tapi itu pas di depan kita nangkring 2 menit. Itu kan lagu kita yang lagi mau dibawa untuk bulan itu, tema itu. Nah ini pas kita lagi sini, Tuhan berikan tanda di langit, Tuhan berkuasa. Nah, jadi kita mau bicara apa? Yang di sini sama seperti Nuh mau bangun bahtera, dikatain dulu, kerjain apa-apa seolah-olah tidak ada hasil. Orang kanan kiri, lu gila, ngapain sih kerjain kayak gituan? Dan mungkin yang lebih di sini lebih tahu ya. Saya kan kenal Pak Ayub 2018, 2020, 2012. Yang di Omega. Yang pas sama ya 2018. Saya kenalnya 2018. Nah, dari perjuangannya Pak Ayub untuk tempat ini kan lebih sebelumnya kan. Ya, jadi karena kita kenalnya apa pas saya benar-benar ada pelayanan tahun 2021 ya. Nah, jadi itu kerjainnya aja kalau saya dengar itu ya di apa cangkok, misalnya dipakai lurusin dulu tanahnya semuanya. Itu kan kayak Nuh gitu kan ya. Dan juga apa sih untungnya kalau mau dibilang mau cari nama, mau cari keren, mau Pak Ayub mau jadi terkenal, aktor terkenal, pakai nama Yesus, kan enggak juga. Jadi benar-benar itu hanya sebagai satu persembahan saja. Jadi itu satu hal yang saya salut untuk pelayanannya Pak Ayub. Dan tetapi saya diingatkan kembali. Ini saya disuruh kasih 2, jadi saya ada cetak beberapa. Siapa yang mau? Siapa mau nih? Saya 2 kasih. Enggak, Pak Ayub ada, saya kasih. Ini bapak ini dulu. Ya, satu lagi. Nih. Ya. Enggak, nanti saya cetakin yang gede supaya nanti bisa dibingkai atau taruh di dinding nih. Karena itu kan tempat sini pas lagi. Nah, jadi ini adalah pekerjaan Tuhan yang memberikan. Ya, nanti. Ini kan bisa aku cetak lagi buat kita. Ini yang di sini dulu prioritas. Kalian kan bisa sering-sering sama aku. Ya, jadi ini adalah sesuatu tanda dari Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memberikan perkenanannya, dan Tuhan itu kasih kita tanda. Oke, it's okay, jalan terus, nggak usah takut.
Mau kamu secara dunia, kamu nggak ada. Secara dunia, kamu itu diremehkan. Secara dunia, orang bilang bolui nggak bisa jalan. Bahasa Indonesianya tuh nggak ada duit nggak bisa jalan gitu ya. Kayak kita pada ini kan bolui nggak bisa jalan gitu. Mati kutu gitu loh. Tapi nggak. Kalau sama Tuhan, jalan aja. Yang surga yang danain. Pokoknya kamu jalan aja. Kalau misalnya ada apa-apa, perlu apa-apa, pokoknya surga backingan kamu. Jadi yang kita berikan bukan yang cara dunia gitu loh. Tapi kita pakai cara surga. Kalau mau tabrak cara surga, jangan tabrak cara dunia. Kalau kita tabrak cara dunia, apalah beda kita sama orang-orang gitu kan ya. Kita tuh baru kemarin itu, kita berkata-kata itu ya, kita kan tetap kita doakan, dan saya berharap semua jemaat kita sepakat, kita mau ada kebangunan rohani di Kota Kerawang secara utuh. Amin. Dan itu bukan bicara tentang acara, itu bicara tentang benar-benar ada kebangunan rohani yang benar-benar membuat orang itu haus dan lapar, membuat orang itu benar-benar mau dekat sama Tuhan dan benar-benar mau membiarkan Tuhan sebagai yang memimpin dalam hidupnya. Itu namanya kebangunan rohani, bukan KKR acara. KKR acara ada duit jalan. Kita perlu kebangunan rohani dan kita mau ada kebangunan rohani yang secara utuh. Jadi artinya apa? Orang yang telah dimenangkan, orang yang telah mendapatkan keutuhan dan kemerdekaan sejati ada untuk memerdekakan orang lain gitu loh. Dan itu yang kita inginkan, itu adalah hatinya Tuhan. Karena saya lagi banyak sekali melayani orang-orang Kristen kena roh penunduk. Jadi mereka sendiri tidak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi seperti bilang, di sini aja kamu ikut keinginan roh atau keinginan daging. Belum ikut keinginan daging, kalau tidak di bawah naungan roh Tuhan, tidak di dalam roh yang lebih kuat yang bisa melindungi kita, mereka itu seperti boneka hidupnya. Mereka bahkan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi mereka pikir mereka telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Itu adalah orang-orang di bawah tawanan. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang KTP-nya Kristen, KTP-nya Katolik, tetapi tidak memiliki roh Tuhan di dalamnya. Dan itu banyak sekali ada keluarga-keluarga yang saya layanin tuh, udah Kristen, keluarga besar, melayani juga, dan lain-lain. Tetapi ilmu jalan terus gitu loh. Jadi benar-benar kita menginginkan, kalau saya melayani, saya kan, seperti saya bilang, saya itu tidak cari nama, saya pelayanan tidak pakai PK ya. Jadi saya bukan cari uang, bukan cari nama. Saya cuma melayani apa yang Tuhan suruh. Jadi Kerawang ini salah satu yang Tuhan suruh saya turun. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak turun. Nah, jadi yang saya kerjakan adalah, kan saya itu sama Tuhan itu ada jangka waktu gitu lah ya. Jadi saya dikasih, sekarang jobnya yang dari Tuhan sampai 2027. Sisanya nanti saya mesti tanya lagi sama Tuhan. Tapi itu saya lagi kejar-kejaran waktu. Jadi saya akan kerjakan apa yang Tuhan suruh dan tidak semua pelayanan saya terima. Nah, jadi kita bertemu di tempat ini sudah pasti bukan kebetulan. Karena saya bukan tipe yang terima semua pelayanan. Saya ada tolak pelayanan punya. Jadi kalau disuruh terima di tempat ini dan Tuhan bilang tetap turun, artinya memang pertemuan kita bukan satu kebetulan. Nah, kita mau supaya pertemuan kita yang tidak kebetulan ini mendapatkan dan menghasilkan dan kita mencapai tujuan yang sama pada ujungnya, yaitu apa yang Tuhan inginkan pada hidup kita. Yang pasti adalah saya rindu bahwa gereja-gereja ada satu tujuan, bukan gerejanya gede, tapi penuhin surga. Amin. Amin. Jadi jangan mau gerejanya gede, tapi mau gerejanya itu, jemaatnya itu penuhin surga. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di akhir zaman, setan dan gereja setan dan antek-anteknya sedang kerja extra mile. Artinya apa? Nggak apa-apa kok gereja penuh, mau bikin 3 km juga nggak apa-apa, yang penting jangan masuk surga. Sedangkan kita, Tuhan Yesus mati untuk kita, mau ngapain? Mau masuk surga. Supaya kita setelah meninggal, sudah melepaskan tubuh yang fana, kita tetap hopengan sama Tuhan. Kita menikmati apa yang dari surga yang telah hilang sebelumnya. Itu tujuan Yesus mati. Yesus itu bukan datang untuk mengkristenkan semua orang, tetapi Yesus ada supaya orang bisa kembali pada jati diri mereka yang telah terhilang sebelumnya, menjadi kembali seperti di awal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah kenapa Yesus mati. Karena itu yang di Singa Yehuda, sebelumnya kan kita bilang ya di Wahyu 4, bahwa anak domba Allah yang telah disembelih, darahnya ditebus, menebus semua atas kaum, bangsa, dan bahasa. Supaya bisa ditebus dan diambil kembali kepada Tuhan. Makanya kan kembali pada sisi Bapa, kembali kepada Tuhan, kembali pada gambar diri kita yang seharusnya adalah bisa bertatapan muka dengan Tuhan kapan aja, tubuh ilahi, penuh dengan kebenaran Tuhan, penuh dengan roh Tuhan. Nah, di situ yang kita inginkan. Makanya saya bilang ini, kalau saya ke gereja-gereja, saya nggak akan bilang,
minggu depan ke gereja lagi ya, atau enggak jangan lupa ya ini baca firman atau gimana. Baca firman harus. Saya akan bilang begini, kita bertemu di bumi, kita bertemu di surga. Amin. Kalau amin berarti kejar dan kerjakanlah PR-mu yang perlu dikerjakan bersama Tuhan. Amin. 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 Jadi saya akan bilang seperti itu. Kita ketemu di bumi, kita ketemu di surga. Amin. Kalau iya, kita adalah warga negara surga. Kita adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Bukan KTP. Bukan karena mama, papa terima Tuhan Yesus. Tetapi karena kita sama-sama adalah warga negara surga. Dan kita akan minta kepada Tuhan kekuatan untuk menyelesaikan. Finish strong. Menyelesaikan dengan kuat. Dan kita akan menyelesaikan, dapat reward di surga. Dan semua yang kita kerjakan di dunia itu, kita tidak kena tipu sama setan. Kumpulin semua yang di ATM, kumpulin semua yang di deposito. Tapi yang di surga lupa dikumpulin. Padahal yang dari surga itu dikumpulkan, ngengat, dan rayap tidak akan dapat merusakkannya. Nah, kita inginkan yang seperti itu. Dan mari saya undang semuanya ke depan. Kita ada satu lagu untuk penutup hari ini. Tapi satu hal yang kita inginkan adalah kita hari ini mau terima berkat secara rohani, fisik, dan jiwa. Saya akan nyanyikan satu lagu dan kita lagu penutupnya di lagu curahkanlah kuasamu Tuhan. Ya. Harus blessing dulu. Ya. Saya undang Bapak Ibu untuk berlutut. Ini lagu yang memang Tuhan sudah berikan untuk memberikan hatinya. Jadi kita terima hatinya Tuhan dulu. Dan kita terima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baru nanti kita akan masuk kepada lagu untuk Tuhan curahkan semuanya. Mari kita berlutut. Sebagai tanda kita merendahkan hati. Biar hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita tertuju kepada Dia. Tertuju kepada Allah kita di surga. Biar hatimu Tuhan yang ingin melindungi dan memberkati kami Tuhan. Kami terima secara utuh Tuhan. Dan biar diri kami Tuhan menjadi pribadi yang mudah untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang tidak mengikuti keinginan mata, telinga maupun hati kami, bahkan kedagingan kami Tuhan. Tapi kami ingin menyerahkan otoritas diri kami secara utuh Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, sadar, bawah sadar. Dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu. Dan semua ikatan peribadi Tuhan dengan pengakuan dosa dan darah Yesus kami batalkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima. Oh, sekarang
terima berkat 5 benua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan memberimu damai sejahtera. Tuhan, saat ini juga Tuhan, semua perbendaharaan dan semua hal-hal dahsyat Tuhan untuk 5 benua Engkau curahkan di tempat ini Tuhan. Terima. Kami patahkan semua roh sabotase ini. Kami patahkan semua roh penipu. Kami patahkan semua roh pencuri. Semua yang membalikan dan menahan dan menunda. Kami rebut, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah sana. Terima. Angkat tangan-tanganmu saat ini. Kau buka Tuhan. Open door. Buka. Sikera pakaian, orang pakaian, sikera
terjadi di tempat ini. Shikira pakai Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terjadi segala. Merasakan kasih-Mu,
bisa berbahasa roh, doa di dalam roh. Saat ini juga Tuhan, angkat yang bisa berbahasa roh, yang belum bisa berbahasa roh, doa di dalam roh. Saat ini juga Tuhan, semua terhalang atas daging kami dan roh Tuhan bersama roh kami. Angkat di dalam nama Tuhan, kami layakan dalam nama Yesus. Kami rasa Tuhan, Engkau memimpin dalam doa, Engkau memimpin dalam peperangan, Engkau memimpin dalam semua sikap hati dan apa yang dalam hati mereka itu terucapkan dalam perkataan Tuhan. Hati mereka Tuhan serahkan semuanya dalam Engkau. Hati mereka serahkan dalam Engkau. Hatinya Tuhan mereka sampaikan apa yang Kami bersyukur Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Ini bukanlah acara Tuhan. Ini adalah di mana Engkau berdiri di tengah-tengah kami dan melakukan apa yang biasa Kau lakukan. Menjamah, memulihkan, mengembalikan yang hilang Tuhan. Inilah saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Tidak Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan di luar sana menginginkan korban untuk kami semua penyembahan-penyembahan berhala meminta korban dari penyembahnya. Tapi Engkau adalah Tuhan yang mengembalikan dan memberikan kepada orang-orang yang menjadi milik-Mu. Itulah Engkau yang terus bermurah hati di dalam hidup kami. Dan Engkau tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Dan biar kami tetap bisa setia. Dan kami tetap mau setia Tuhan dengan Engkau selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan untuk Pak Ayok sebagai gembala sidang tempat ini Tuhan. Kami memberkati. Saat ini kita angkat tangan, kita berkati untuk Pak Ayok tempat ini Tuhan. Dia adalah pilihan untuk Tuhan. Hati yang tidak menginginkan sesuatu. Hati yang bukan mencari tenang dan terkenal. Hati yang cuma ingin mengatakan, Tuhan, sisa nafasku, aku kenal Tuhan, aku hidup Tuhan, dan aku harus mati di dalam Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan. Biar apapun Tuhan yang ada di tangannya Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung. Kami minta Tuhan, yang saya sebut sebagai anti penipu Tuhan, singkirkan penipu dari jalan-jalannya Tuhan, sehingga dia tidak dibelokkan daripada jalannya Tuhan. Tapi biar jalannya Tuhan penuh dengan jalan kebenaran Tuhan. Jalannya itu dipimpin oleh roh kebenaran Tuhan. Kami minta Tuhan supaya Engkau berikan kepekaan pada matanya, pikirannya, hatinya Tuhan. Sehingga apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah ditabur selama ini Tuhan, dengan kecucuran air mata Tuhan, Engkau memberikan kerendahan hati. Dia naik dengan kerendahan hati Tuhan. Dan benar-benar Tuhan ada pemulihan atas dirinya, hubungan keluarganya, atas semua orang-orang yang ada di sini, dan semua yang dapat dipulihkan, pulihkan saya. Karena Engkau bukan Tuhan yang setengah-setengah. Karena Engkau mengerjakan sesuatu, Engkau akan menuntaskannya, Engkau akan menyelesaikannya, Engkau akan menggenapinya. Engkau adalah Tuhan yang sanggup, lebih dari sanggup. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang semua pekerjaan yang Kau lakukan apa itu, beserta semua tim yang ada, beserta pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan, beserta semua pelayanan yang telah ditabur sepanjang hidupnya Tuhan, semuanya dapat berbuah lebat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau terus menerus meluruskan pertimbangan hati dan pikirannya Tuhan, sehingga dia tetap di dalam jalur Tuhan, tidak tertipu Tuhan, dan tidak dibelokkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang ada di tempat ini Tuhan, supaya Engkau menjamah, Engkau meluruskan dan Engkau menunjukkan hal-hal dahsyat Tuhan. Karena tadi Engkau perkatakan dalam diri saya, Engkau perkatakan pada saya, tempat ini tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Tempat ini destininya untuk menjadi orang yang besar. Benua, untuk Indonesia, untuk dunia. Di tempat ini adalah orang-orang yang akan mengambil bagian daripada hal itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami minta Tuhan jaminan-Mu Tuhan. Kapanpun Tuhan iblis ingin mencuri, ingin mengambil, ingin menunda Tuhan, kami minta tangan-Mu yang dikuat Tuhan menarik, meluruskan Tuhan, sehingga tidak pernah Tuhan hidup kami dibiarkan masuk dalam jebakan musuh Tuhan. Tapi kami minta Tuhan jaminan, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memaksa. Karena itu kami minta kepada Engkau Tuhan, kapanpun kami belok, kapanpun kami mengacau Tuhan, kapanpun yang langkah-langkah kami Tuhan membawa kepada kehancuran oleh karena tipuan musuh Tuhan, kami minta Engkau tegur kami minta Engkau berteriak keras, kami minta Engkau rebut kami Tuhan dari kesesakan itu Tuhan, sehingga kami diluputkan daripada semua hal yang baik itu Tuhan. Dan kami ingin ikut pimpinan-Mu Tuhan. Karena itu berikan kepada Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh hikmat, roh nasihat, dan juga semua roh perkasaan, dan juga semua roh yang telah Engkau janjikan kepada kami Tuhan, untuk sebagai roh yang memberikan kebenaran dan menuntut atas semua kebenaran, roh menolong-Mu Tuhan, roh-Mu yang diam di dalam kami Tuhan, yang akan menjaga kami Tuhan. Dan Engkau adalah Emmanuel. Engkau akan terus bersama-sama dengan kami Tuhan sampai akhir zaman Tuhan, asalkan kami tidak ditipu dan kami tidak membuang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua pekerjaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan genap semua di dalam Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
pintar Om Firman. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami anak-anak-Mu. Dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu yang maha hebat dan maha dahsyat. Yang seperti ini Tuhan, kami tidak pernah melihatnya. Dan dunia pun tidak pernah melihatnya. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami melihat hal-hal yang besar. Untuk kami melihat perkara-perkara yang ajaib. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu supaya firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh dapat bersatu dengan firman-Mu dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan pakai selama ini untuk memberitakan firman Tuhan bagi kami. Supaya kami boleh dapat sungguh-sungguh lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi untuk menghormati Tuhan. Lebih dalam lagi untuk kami hidup intim dengan Tuhan. Supaya kami boleh dapat mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga kami boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami menghormati pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Bukan karena usaha kami, bukan karena doa kami, bukan karena kerja kami, bukan karena segala sesuatu yang kami perbuat. Tapi semuanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami ada hari ini, kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih buat seluruh para pelayan yang hari ini datang dari tempat yang jauh, meninggalkan semuanya untuk melayani kami di sini. Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, serta berkat Tuhan melimpah-limpah, hikmat Tuhan yang melimpah-limpah, kuasa Tuhan yang melimpah-limpah, supaya mereka boleh dapat pakai untuk melayani Tuhan kekal selamanya. Informasi baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus baik. Dapat emas dari tangan Pak Ayu tadi. Kita semua nih, lihat kepala masing-masing. Duduk kembali. Tuhan baik. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Api Kristus sudah menyala. 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 Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Malam hari ini sungguh luar biasa. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Masa Bapak Ibu mau buru-buru pulang, Tuhan Yesus ada di sini. Saya selalu menyatakan, kalau Bapak Ibu datang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, jangan takut. Saya kasih makan Bapak Ibu tanpa rugi sedikit pun. Sungguh, itu komitmen saya. Itu persembahan saya. Kalau orang datang sini, puji Tuhan, saya kasih makan. Haleluya.
Haleluya. Jadi saya pernah dengar, Pak, kalau mau datang ke gereja ya, kalau saya tidak ada persembahan, saya malu pergi gereja katanya. Saya bilang, datang ke gereja bukan harus bawa persembahan dulu baru datang ke gereja. Harus ada persembahan dulu baru datang ke gereja. Hidupmu adalah persembahan yang sejati, persembahan yang hidup. Itu bawa itu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Saya tidak sedikit goyah apapun, tetap apapun. Haleluya. Saya menyatakan jemaat ini diberkati Tuhan dan sudah diberkati Tuhan. Saya pastikan gereja kita segera dibangun. Kalau saya bilang bulan Agustus, ya saya pastikan itu. Ya, saya pastikan itu. Memang bulan-bulan yang lalu saya bilang bulan 7 ini, tapi ternyata bulan 7 masih proses. Tapi saya percaya bulan Agustus. Haleluya. Amin. Yang memang saya khotbah kadang-kadang soal saya bagus, saya bisa saya rindu. Jalan di depan aja udah lurus. Ini papa saya ini luar biasa. Tadi ada yang minta didoain Pak Daniel sakit batuk tidak bisa datang. Ibu sakit batuk, ibu sakit batuk panas. Masih lagi yang lain juga bilang. Jadi nanti kita berdoa untuk mereka yang sakit. Saya minta Ibu Mary, belum ya. Nanti sebentar doa sahabatnya. Saya minta untuk doa buat mereka yang sakit dan terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Selvi yang telah menjadi berkat menyampaikan isi hati Tuhan dengan luar dengan sungguh-sungguhnya, dan kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Jangan dengar saja, lakukan. Ya, lakukan. Kalau kita hanya dengar saja iya amin, aminnya menembus ini, tapi lakukannya nol, kita tidak dapat apa-apa. Saya bilang kepada papa saya, Pak Samuel, ya, kami dua, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di sini, kami sangat menghormati dia. Karena dia adalah wakil Allah yang menyampaikan firman Tuhan buat kita. Baik dia anak kecil maupun orang tua, mau dia bodoh mau pintar, Tuhan kalau utus di tempat ini ada maunya Tuhan, ada keinginannya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan. Jadi duduk situ jangan ribut-ribut main HP-nya, ya kan? HP-nya di-set, ya. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh dan lakukan. Wow, tempat ini dasar trik. Kita mulai bukannya udah Tuhan luar biasa sampai hari ini. Percaya itu, ya. Sampai Habib pun datang sini, dia lihat malaikat 7 malaikat datang dan menyatakan izinkan acara ini berlangsung. Haleluya. Jadi saya minta minggu depan datangnya, jangan lambat lagi. Amin. Kita datang tepat hari Minggu. Tadi saya baru dapat dari Korea, Pastor Lee katanya dia masih di Korea, tapi dia mau untuk ke Indonesia, dia mampir ke sini. Haleluya. Dunia tahu kita gereja kecil ini. Haleluya. Tuhan lebih tahu kita. Amin. Untuk doa pagi itu lakukan masing-masing di rumah. Tapi kadang-kadang saya juga datang juga ke tempat-tempat Bapak Ibu, kalau saya sempat pasti saya singgah di situ. Tapi saya datang situ pagi-pagi, jangan kaget ya, saya datang ke situ untuk berdoa karena saya ingin kita membangun hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan sesuai dengan Ibu Selvi sampaikan kepada kita. Bangun hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan hebat. Men, habis ini kita makan, jangan pulang dulu ya. Makanan melimpah-limpah ternyata ya. Hari ini makanan melimpah-limpah. Daging ayam bakar ada. Untuk tim Jakarta memang Tuhan siapkan daging ayam bakar ada. Tapi tadi kita duduk di sini, saya merasa ada sesuatu ada di luar. Ternyata makanan sudah sampai di situ. Haleluya. Amin. Demikian sedikit penyampaian hari ini. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya minta adik saya
Jadi Ah. foto kok. Iya dari foto. Jatuh. Alvin. Untuk dua apa? Sama gede. Buat tadi yang ibu. Iya, Sakit, pada Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita satukan. Kami bersyukur ibadah berlangsung dari awal sampai dengan akhir. Harapan baru hidup melimpah dari surga mengalir dari setiap kehidupan kami, khususnya hamba-hambamu yang Engkau hantarkan ada di tempat ini, melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan setiap jerih lelah mereka Tuhan kembalikan kepada mereka dengan cara. Berkati apapun yang mereka perbuat, kerjakan, usahakan, Tuhan buat mereka berhasil, mereka sehat dan kuat, mereka dilindungi dan disertai, mereka bahagia dan harmonis di dalam setiap keluarga. Umat-umat Tuhan yang ada di Karawang, hari ini mereka terima api dari surga turun. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan mereka sehingga mereka tidak bergeser dari apapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan apapun yang datang kepada mereka. Hari ini mereka terima sesuatu yang ilahi turun atas kehidupan mereka. Kuatkan hati, pikiran, perasaan, tubuh jiwa mereka. Kuduskan, tahirkan semuanya sehingga mereka dalam anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk istri Pak Samuel, Pak Daniel, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir oleh karena mereka sakit. Sore hari ini kami sungguh amat percaya dengan mujizat Allah mereka terima. Mereka sehat dan kuat. Mereka dipulihkan, disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang mengalami kelemahan fisik dipulihkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pakai gereja di tempat ini Tuhan untuk menjadi berkat keselamatan untuk Karawang di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, api dari surga turun menyala di tempat ini melalui hamba-Mu bersama umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan hari ini kami sepakat, kami melepaskan api dari surga turun menyala di tempat ini sehingga setiap orang yang ada di Karawang boleh melihat sinar kemuliaan-Mu terpampang di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang dahsyat bagi kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah tuntunan pemeliharaan Allah tetap sempurna dalam hidup kami. Dan pujilah Engkau Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan terlalu baik, amat baik, dan sangat baik bagi kami semua yang hadir sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah kami, mari kita terima berkat yang diberikan pada Kamu menang ya? Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Iya, kamu akan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub senantiasa tercurah secara melimpah dalam keluarga kita semua masing-masing. Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati rumah tanggamu, Allah memberkati kesehatanmu, Allah memberkati usahamu, Allah memberkati lumbung-lumbungmu, Allah memberkati bangun hatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Maranatha. Siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati. Dan saya minta Ibu Mary maju ke depan berdoa untuk makan. Soalnya udah malam makan. Mari kita saling dalam doa. Allah yang kekal, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur banyak terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan. Hingga saat ini Engkau telah berikan kesehatan, kekuatan kami Tuhan. Dari hari yang lalu hingga saat ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang baru, tubuh yang diberkati oleh Tuhan.
Untuk itu kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Tadi juga kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan untuk Tuhan itu menjadi dupa yang harum. Itu menjadi wangi-wangian minyak wangi yang harum. Baik di bumi maupun di surga. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur banyak terima kasih. Saat ini kami telah disediakan makanan dan minuman oleh keluarga Tuhan, Pak Pastor Ayub Tuhan. Berkati Tuhan makanan dan minuman itu. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Supaya kami makan bisa menyehatkan, menguatkan tubuh kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga makan dan minum bersama-sama dengan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya minta kursi-kursi tolong dilipat nih. Biar meja makannya masuk ke dalam. Saya bikin dulu sambalnya.